Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Kanyasari dengan NIM 2020004 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri halal untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Isu-isu kontemporer industri halal. Dengan dosen pengampu Bapak Kiki SI Komi MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai apa itu industri halal. Industri halal telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena permintaan konsumen muslim yang semakin meningkat untuk produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, industri halal melibatkan sejumlah sektor ekonomi termasuk makanan, minuman, farmasi, kosmetik, keuangan, pariwisata, mode, dan mode hiburan. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur industri halal. Beberapa prinsip utama dalam industri halal yang wajib kita ketahui yaitu yang pertama, bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam produk-produk halal harus berasal dari sumber yang diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, dalam industri makanan dan minuman, bahan baku yang digunakan harus halal, seperti daging dari hewan yang disembelih secara syariah, biji-bijian yang diperbolehkan, dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan prinsip halal. 2. Proses produksi yang halal. Proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya dalam industri makanan dan minuman, peralatan yang digunakan harus bersih dan bebas dari kontaminasi bahan non-halal. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan dalam proses produksi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak melibatkan pekerjaan yang dilarang dalam Islam, seperti memproduksi alkohol atau produk yang mengandung batu. 3. Sertifikasi halal. Produk atau jasa yang dihasilkan harus mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, seperti sertifikasi yang diberikan setelah melalui proses audit yang ketat untuk memastikan bahwa produk dan jasa memenuhi persyaratan halal. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk atau jasa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 4. Pemasaran dan distribusi yang halal. Produk atau jasa halal harus dipasarkan dan distribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam pemasaran, penggunaan label dan iklan harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam industri halal. Dalam distribusi harus diperhatikan bahwa produk atau jasa halal tidak dicampur atau terkontaminasi dengan produk non-halal. 5. Etika bisnis yang islami. Industri halal juga mendorong praktek bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan dalam harga, transparansi dalam transaksi bisnis, menghindari penipuan atau riba, serta memberikan manfaat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sampai sini sudah dapat dipahami? Semoga saja teman-teman sekalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Mungkin untuk saat ini cukup sekian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.